Oke, kita langsung saja masuk ke bahan pembahasan kita yang masih dalam pertanyaan nomor 60. Ya, kita tidak boleh bosan. Meskipun pertanyaan 60 ini tidak habis-habis dibahas. Dan ya puji Tuhan ya, kita makin menggali, makin diperkaya, makin diteguhkan iman kita dalam pembahasan-pembahasan ini. Oke, tolong ada teman mau bacakan nomor 60 ini, yang dalam kurung nggak usah dibaca ya, misalnya dalam kurung A, dalam kurung B, itu nggak usah dibaca karena itu hanya mau menunjukkan ayat, referensi ayat yang tercatat di bawahnya. Silakan. Ada teman mau bacakan buat kita semua? Mari. Wah, lagi repot semua mungkin. Saya, Pak. Unita, silakan. Baik. Pertanyaan. Bagaimana saudara benar di hadapan Allah? Jawabnya, hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Hati nuraniku memang mempersalahkan aku, karena aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah dan tidak ada yang kutaati. Dan karena aku masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. Namun, Allah tanpa jasa apapun dari pihakku, semata-mata berdasarkan rahmat. Semata-mata berdasarkan rahmat. Memberikan kepadaku anugerah ini, pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenarannya dan kesuciannya yang sempurna. Dianggapnya sebagai milikku, seolah-olah aku belum pernah dihinggapi dosa atau berbuat dosa. Bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Asal saja anugerah itu kuterima dengan hati yang percaya. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya. Kita melihat dari bagian ini, sudah beberapa kali kita bahas bahwa hal ini mau menunjukkan perbuatan sama sekali tidak ada andil dalam keselamatan yang kita dapatkan. Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Kenapa? Karena perbuatan baik kita itu seperti kain yang kotor di hadapan Allah. Ya, itu Alkitab juga yang mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Bukan perbuatan jahat seperti kain kotor. Kalau perbuatan jahat ya pasti sudah kotor, ya kan? Tapi Alkitab mengatakan bukan perbuatan jahat seperti kain kotor, tapi perbuatan baikku pun seperti kain kotor di hadapan Allah. Karena apa? Ya karena perbuatan baikku itu perbuatan baik yang sudah ternoda oleh dosa. Ternoda itu tercemari oleh dosa. Tercemari itu terkotori atau ya istilahnya perbuatan baikku itu sudah ternoda seperti mungkin kain putih yang kena apa ya, nila atau apa begitu setetes begitu lalu langsung tercemari begitu ya. Susu juga tercemari. Nah, jadi nggak murni lagi perbuatan baikku itu nggak sungguh-sungguh perbuatan baik.
Dan itu kalau mau jujur diakui, perbuatan baik kita itu pasti ada unsur egoisme. Masih ada kan egoisme kita di dalam kita berbuat baik. Masih ada unsur kesombongan itu dalam berbuat baik. Masih ada unsur munafik. Ya. Nah, itu dalam berbuat baik. Jadi keegoisan, kesombongan, kemunafikan, ya, karena ada orang yang berbuat baik itu untuk dipamerkan. Ini loh saya berbuat baik, ini loh saya berbuat baik. Nah, zaman sekarang kan zaman video kan, di video, direkam. Ini loh saya ke panti asuhan, direkam. Supaya semua orang melihat perbuatan baikku. Ini loh saya ke panti asuhan, ke menolong orang-orang yang anak-anak yang yatim piatu atau mereka yang disable, ya kan? Ya, inilah kegiatan sosialku. Di video orang melihat, waduh bagus ya, ini memang orang ini penuh dengan perhatian dan sebagainya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu semua semua itu tidak ada gunanya, enggak. Saya juga tidak katakan bahwa itu semua pasti perbuatan-perbuatan brengsek, tidak. Betul-betul ada yang perbuatan yang betul-betul baik, ya, betul-betul penuh dengan belas kasihan, betul-betul punya perhatian. Jadi video-video itu juga tujuannya bukan melulu, maksud saya bukan melulu, bukan tujuan di video itu bukan untuk pameran kebaikan atau bukan kesombongan, ya, atau ya supaya orang memuji-muji, enggak. Tapi bisa juga sih di video itu untuk jadi teladan misalnya. Oh, inilah perbuatan yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu ada tempat-tempat yang perlu diperhatikan, tempat-tempat yang perlu didukung, ya, lalu di video disebarkan. Ya, itu bagus memang. Tapi tetap saja yang namanya unsur egoisme, unsur kemunafikan atau unsur kesombongan, unsur ya kedagingan lah itu masih ada dalam segala perbuatan-perbuatan kita. Ya, saya pernah kasih contoh ya, perbuatan baik yang mengharapkan balasan. Begini, contohnya begini. Saya misalnya lagi jalan-jalan gitu ya di tempat pertokoan gitu. Lalu ada pengemis yang minta-minta uang kepada saya. Ya, saya berikan aja kan pengemis ini sesuai dengan kerelaan saya begitu. Saya beri dan saya tidak punya tujuan minta balasan atau nanti di masa depan kalau aku susah kamu perhatikan aku ya. Ya enggak ada sih itu. Saya cuma kasih saja sama pengemis dan tidak berharap apa-apa dari dia kan. Wah, dan saya merasa, oh inilah pemberian yang tulus memang. Tidak mengharapkan balasan apapun dan saya juga tidak pamer. Saya sudah memberikan pengemis, saya tidak di video. Ini loh, saya sudah memberikan pengemis, tolong di video ya, dilihat semua Andi Halim ini
anu loh, dermawan loh, suka memberi pengemis ya. Tidak juga, tidak video. Tapi ceritanya begini. Ceritanya itu saya setelah memberi, lalu pengemis ini melihat uang yang saya beri, langsung dia buang uang saya yang saya berikan kepada dia. Nah, bagaimana kira-kira reaksi saya pada saat saya memberikan pengemis itu, lalu dia buang uang saya di depan saya? Kira-kira reaksi saya bagaimana? Ya jujur aja ya, saya kalau digitukan tuh saya marah. Saya anggap orang ini kurang ajar, dia pengemis tapi tidak tahu diri, dia pengemis tapi menolak pemberian saya, dan marah-marah dan membuang uang di depan saya. Jadi saya terus terang saya merasa terhina saya dengan perbuatan orang ini gitu. Ya, saya merasa terhina. Jadi saya tersinggung, saya marah. Cuma ya mungkin saya tidak maki-maki dia di depan dia, saya lewat gitu aja dengan hati yang marah. Nah, setelah saya merenungkan peristiwa itu, dengan kejengkelan saya, kedongkolan hati saya, kemarahan saya melihat reaksi pengemis yang seperti itu, saya harus jujur mengakui bahwa saya ternyata masih berharap ada balasan dari dia. Ya, di dalam saya memberi, saya tetap berharap ada balasan dari dia. Balasannya apa? Pujian, Saya Pak. minta balasan apa? Hah? Pujian. Pujian. Ya, paling tidak ya ngomong terima kasih lah. Orang dikasih kok enggak ngomong terima kasih, malah uangnya tambah dibanting. Iya kan? Jadi saya sadar bahwa saya itu kalau murni memberi tanpa ingin ada balasan itu ternyata enggak ya. Manusia itu masih mengharapkan ada balasan, paling tidak pujian atau ucapan terima kasih lah, bukan puji-pujian apa gitu ya, tapi ucapan terima kasih gitu loh. Ya, atau ya enggak usah ngomong terima kasih lah, dia tunduk dan apa ya, dengan reaksi tubuhnya dia menunjukkan dia betul-betul berterima kasih, betul-betul menghormati. Ya itu kita lega gitu loh. Kalau memberi dengan kayak gitu kan lega hati kita kan. Oh iya, orangnya mau terima. Ya ada sih orang memberi terus langsung lewat gitu aja, enggak peduli orangnya gitu, reaksinya apa, gua enggak peduli, itu kan bukan urusanku. Ada juga orang kayak gitu. Tapi kalau orangnya reaksinya persis di depan kita itu kan ya kita berharap reaksinya reaksi yang baik kan, bukan reaksi yang enggak baik. Nah, jadi tetap ada unsur egois dalam perbuatan baik kita. Tetap bercacatlah perbuatan baik yang benar-benar baik, yang tak bercacat, yang 100% sempurna. Ya, enggak ada kelemahan, enggak ada kekurangan, enggak ada unsur egois, tidak ada unsur kedagingan, sama sekali enggak ada yang kayak gitu. Contoh lain misalnya, saya dimintai tolong oleh seseorang karena dia mengalami kesulitan. Kira-kira saya mau menolong orang ini
yang mengalami kesulitan ini ada orang yang, wah saya langsung mau tolong dia. Sudah enggak pakai mikir, enggak pakai pertimbangan, langsung tolong dia. Karena dia membutuhkan pertolongan, saya tolong dia. Tapi ada orang lain yang jujur, saya akui ada orang lain minta tolong sama saya nggak begitu menggubris. Nah, jadi siapa yang saya mau tolong, siapa yang saya atau agak segan atau males untuk menolong, nah itu masih ada dalam diri saya. Saya tidak bisa, wah semua sama rata, saya tidak peduli dia siapa, pokoknya minta tolong sama saya tolong 100%. Ternyata masih ada pilih-pilih kan, jujur aja. Milihnya kan apa ya, misalnya ya karena dia itu kan masih keluarga saya. Ya, keluarga dekat saya, makanya saya mau tolong dia. Tidak pakai banyak pertimbangan. Tapi kalau dia bukan keluarga, bukan apa-apa, ya tidak ada hubungan, jemaat pun juga bukan. Ya, orang yang saya kenal pun juga mungkin baru kenal, tahu-tahu pinjam duit gitu. Ya saya pasti mikir, ada apa ini orang ini? Nah, gitu. Jadi itulah sebetulnya apakah itu salah, apakah itu benar, nah itu perlu diulas dengan topik yang mungkin berbeda ya. Tapi maksud saya itu gini, maksud saya itu kita itu tidak ada yang betul-betul 100% murni tanpa ada unsur tadi kepentingan, unsur egoisme, unsur ya macam-macam lah, kedagingan dan sebagainya itu. Ya itulah contoh-contoh bahwa perbuatan baikku itu enggak sepenuhnya benar-benar baik. Ya sudah bercacat lah istilahnya. Sebaik-baiknya saya masih ada unsur keegoisan, kepentingan diri, ya, atau si aku. Siapapun. Jadi saya juga tidak percaya ada orang betul-betul berbuat baik yang tulus 100% murni tanpa cacat celah. Saya kasih contoh lain. Nah, ini semua supaya kita itu realize tentang perbuatan baik. Katanya kasih ibu itu adalah kasih yang benar-benar murni. Kasih ibu itu. Ya, pokoknya kasih ibu itu tidak ada pamrihnya. Dia mau mengorbankan segala-galanya untuk anaknya. Itu kasih ibu. Memang oke ya, kita bisa terima ya. Kasih ibu itu segala-galanya, kasih ibu itu luar biasa dan mau berkorban dan sebagainya. Dan bentuk kasih ibu yang menyayangi anaknya itu juga digambarkan oleh kehidupan binatang. Jadi misalnya induk ayam melindungi anak-anaknya dari serangan misalnya binatang lain yang mau menerkam anaknya. Langsung ibunya mengembangkan sayapnya, induk ayam ini langsung melindungi anaknya dan langsung mau melawan musuhnya, meskipun musuhnya ini mungkin lebih kuat dari dia. Dia tidak takut akan dirinya yang akan mungkin mati dan akan kalah dengan musuhnya ya, tapi yang penting dia mau melindungi anak-anaknya.
Apakah ini yang disebut dengan kasih yang sejati, yang tanpa pamrih? Ya maaf, ya saya kalau melihat justru kehidupan tadi contoh ayam, induk ayam, lalu saya juga sering lihat film-film. Ya namanya ibu itu selalu melindungi anaknya. Ada contoh misalnya gajah ya kan yang sedang menggiring anaknya gitu berjalan, lalu tiba-tiba ada singa, gajah itu langsung marah, ibunya itu langsung singanya diserang, diusir. Ya, lalu juga lihat anak singa dengan induknya, ibunya itu yang juga melindungi anak-anaknya, penuh kasih sayang. Nah, apakah itu adalah gambaran kasih yang murni dan sejati? Nah, kalau saya menganalisa sih, itu memang sebetulnya gambaran dari ekspresi kasih yang Tuhan nyatakan melalui ciptaannya. Ya, ekspresi kasih yang Tuhan nyatakan melalui ciptaannya, sehingga binatang pun ada insting melindungi anak-anaknya, ya, induk ayam melindungi anak-anaknya, induk ibu dari singa itu juga melindungi anaknya, ya, induknya gajah juga melindungi anak. Jadi itu ekspresi dari Sang Pencipta untuk menyatakan kasih. Kasih itu bisa diwujudkan di dalam ciptaan-ciptaannya ini. Termasuk manusia. Jadi seorang ibu yang katanya tadi, kasih ibu itu kasih yang tanpa pamrih dan selalu siap berkorban ya bagi anak-anaknya. Tapi kalau melihat tadi kan bukan hanya kasih ibu yang manusia kan, kasih ibu yang ayam, yang gajah, yang singa, itu juga semua punya insting untuk melindungi anaknya. Jadi sebetulnya itu adalah suatu insting, suatu reaksi yang muncul karena insting itu ya. Karena kalau kita bahasnya sih karena ada nurani gitu kan. Ada nurani. Tapi ceritanya akan beda dengan saya buat cerita yang lain ya. Ini supaya Anda bisa melihat realitanya. Itu kan semua kan tanda petik kan insting naluri ya, naluri istilahnya ya, naluri keibuan yang siap berkorban bagi anaknya. Tapi ceritanya beda kalau sekarang saya buat cerita itu anak ini sudah dewasa ya. Anak ini sudah dewasa, lalu terjadilah karena namanya anak remaja atau anak mulai jadi pemuda-pemudi gitu ya. Lalu anak ini mulai banyak membantah ibunya. Lalu terjadi percekcokan antara ibu dan anak. Lalu anaknya sampai melawan. Karena bagi anak, omongan ibunya itu tidak logik. Karena anaknya berani melawan ibunya. Ya, saking beraninya sampai ibunya marah dan sakit hati ibunya. Lalu ibunya mengatakan demikian, kamu nggak tahu ya siapa yang melahirkan kamu? Anak kurang ajar, tidak tahu terima kasih, tidak menghormati orang tua.
Ya, maksud saya memang benar yang diomongkan ibu itu benar. Tapi ibu ini istilahnya, oh inikah balasanmu ya. Dari dulu yang saya begitu mengasihi kamu, saya begitu melindungi kamu, saya begitu mau berkorban bagi kamu. Tapi inikah balasanmu? Nah, berarti masih ada unsur seorang kasih ibu itu ya ternyata ya masih ada hitung-hitungannya ya. Ini saya bukan mau menjelekkan ibu, tapi maksudnya itu semua orang yang tadi saya bilang itu ada unsur keegoisan. Itu tidak usah dipungkiri dan jangan membanggakan, oh saya yang paling murni, saya yang paling mau berkorban, saya yang tanpa pamrih, saya tidak ingin balasan apapun. Ya oke lah, mungkin Anda di satu sisi itu Anda murni dan Anda sepertinya tidak mau balasan dan sebagainya. Tapi dari keberadaan kita yang sesungguhnya, kita ini manusia berdosa. Ya itu aja sih sebetulnya yang saya mau paparkan itu, kita ini semua itu masih manusia berdosa. Jadi jangan istilahnya, wah saya ini loh yang murni, saya ini loh yang hebat. Terutama juga orang-orang yang punya jabatan rohani seperti namanya pendeta, penginjil, ya kan, yang namanya hamba Tuhan. Oh itu yang betul-betul murni itu, hamba Tuhan tuh murni. Ya pendeta itu semuanya ikhlas, semuanya semua bagi Tuhan. Tidak ada lagi unsur egoisme, tidak ada lagi keakuan. Semuanya sudah kedagingan lenyap. Semua 100% buat Tuhan. Ya omong kosong lah. Saya sendiri juga pendeta, saya juga sadar saya masih punya egois. Lalu ada orang bilang, oh ya kalau gitu Pak Andi tidak patut jadi pendeta. Karena Pak Andi masih ada unsur egois. Iya memang saya nggak patut jadi pendeta. Emangnya aku pernah ngelamar untuk jadi pendeta. Aku mengajukan diri di hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan, angkatan aku jadi pendeta karena aku orang baik. Enggak ada itu dalam hidup saya. Saya bahkan tidak ingin, dalam hidup saya sejujurnya saya tidak pernah ingin jadi pendeta. Ya. Dan saya sampai jadi pendeta itu kalau Anda dengar riwayat saya sih, itu ceritanya saya itu seperti kena jebak itu untuk jadi pendeta. Ya, bukan saya yang mau, saya terjebak. Saya sebetulnya sudah, maksud saya dari diri saya sendiri itu saya sudah nggak suka profesi pendeta itu. Ya, saya lebih suka pengajar daripada jadi pendeta. Tapi bukan itu kita diskusinya. Tapi maksudnya kalau ada orang bilang, oh kalau masih ada egois, Anda tidak patut jadi pendeta. Iya. Memang sih saya tidak patut jadi pendeta. Tapi konsep orang yang mengatakan kalau masih ada egoisme, berarti Anda tidak patut jadi pendeta. Berarti dengan kata lain, konsep Anda adalah orang yang jadi pendeta adalah orang-orang yang sudah tidak punya egoisme lagi. Orang-orang yang sudah jadi pendeta adalah orang-orang yang tidak punya keakuan lagi. Orang-orang yang jadi pendeta adalah orang-orang yang suci, bersih, dan penuh dengan kemurnian, hatinya tanpa cacat, tanpa celah. Nah, ini juga pendapat yang fatal. Ya, karena orang yang berpendapat seperti ini, nanti kalau dia terbentur dengan yang namanya pendeta, ternyata pendeta pun masih punya keakuan. Ya, pendeta masih punya egoisme. Ya kan? Dia akan kecewa. Pendeta yang masih bisa ada cacat celah, masih ada kedagingan,
dia akan kecewa. Maksudnya kecewa itu sampai bahkan tidak mau melayani, sampai bahkan tidak mau jadi Kristen. Lah buat apa kayak gitu? Memang nggak ada kok yang menjanjikan bahwa pendeta itu orang sempurna. Juga jangan sebaliknya ya, melihat pendeta yang berbuat dosa, oh lumrah, biasa, kita semua memang orang berdosa. Pendeta berjudi juga, oh enggak masalah. Ya, pendeta berzina juga, oh ya nggak apa-apa, kita sama-sama orang yang rusak kok di hadapan Allah. Ya bukan begitu juga, jangan ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ya, tapi Anda kalau ya itu tadi, memang banyak orang yang terjebak ya, yang melihat profesi hamba Tuhan itu harus profesi suci, profesi yang sempurna. Kalau kamu masih ada kelemahan, jangan jadi pendeta. Emangnya lu jadi pendeta, lu sudah tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan, tidak punya cacat celah. Itu kadang-kadang bagi saya pandangan-pandangan yang justru menipu, pandangan yang yang bermimpi, berkhayal dalam alam khayalan yang tidak pernah ada. Pendeta tanpa dosa itu tidak pernah ada. Pendeta yang tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan itu tidak ada. Itu hanya impian saja. Oke? Saya bukan hanya menyoroti para pendeta, nanti para pendeta bisa marah sama saya, tapi yang saya maksud ini juga semua orang, profesinya apapun. Anda semua ini juga orang berdosa, orang tidak layak, ya, dalam profesi apapun. Masih bercacat. Nah, karena itu sudah jelas kesimpulan dari bacaan kita hari ini. Tidak ada orang yang benar di hadapan Allah. Tidak ada. Termasuk para pendeta pun tidak benar di hadapan Allah. Karena kita ini bukan benar, tapi kita dibenarkan. Ya. Kita bukan orang benar, kita dibenarkan. Lalu kalau sudah dibenarkan, boleh berbuat dosa sembarangan, seenaknya. Toh kita sudah dibenarkan kok. Ya sudah, mari kita berbuat dosa terus. Ya jelas tidaklah. Itu kata-kata omongan orang yang suka nyindir-nyindir ya. Yang benci sama pikiran-pikiran reform. Lalu ya sudah, itu reform itu loh. Katanya pokoknya kita ini semua orang berdosa. Kita bukan benar karena perbuatan kita. Jadi kita ini dibenarkan. Ya sudah, yuk berbuat dosa terus saja. Ya, saya memang tidak habis pikir ya sama orang-orang yang benci sama reform itu, lalu buat sindiran-sindiran, joke-joke yang tujuannya sih mau melecehkan teologi reform. Anda itu nanti bisa, maaf ya, Anda itu nanti bisa kena hukuman dari Allah sendiri loh. Kalau Anda terus melecehkan reform. Nanti lihat aja, suatu saat hidup Anda itu, Anda baru tahu bahwa ternyata Allah betul-betul berdaulat dalam hidup Anda. Waktu Anda sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, banyak orang kan melecehkan reform itu, oh reform itu sedikit-sedikit anugerah Allah, sedikit-sedikit kedaulatan Allah, sedikit-sedikit semua adalah karena kasih karunia-Nya. Ya sudah, saya kalau gitu jadi orang reform itu orang yang tidak pernah berbuat apa-apa, tidak pernah berusaha untuk mau berbuat baik. Ya kita pasif-pasif aja, nunggu-nunggu aja Tuhan yang menggerakkan. Kalau Tuhan tidak menggerakkan, ya aku tidak mau bergerak. Kalau Tuhan tidak mendorong aku berbuat baik, ya aku tidak usah berbuat baik. Karena semua dari Tuhan. Jadi aku ya
tenang aja, terserah Tuhan lah maunya apa, begitu. Nah, itu sindiran-sindiran itu. Menyindir reform itu fatalisme, reform itu takdirisme, reform itu nggak ngajari orang berbuat baik, ya sudah berbuat dosa terus saja, toh semua sudah ditetapkan Allah. Jadi ada orang membunuh orang, ya enggak apa-apa, membunuh orang sudah ditetapkan Allah kok. Ya sudah, kita enggak usah berbuat melawan orang yang mau membunuh orang, ya biarin aja dia membunuh karena sudah ditetapkan. Nah, itu ada orang-orang yang buat sindiran-sindiran model begitu karena dia benci sama reform. Karena dia nggak suka teologi reform. Karena dia anggap reform itu membuat orang ya nggak mau berbuat baik. Nah, itu orang nggak ngerti reform, nggak paham reform, nggak menghayati teologi reform dengan benar, lalu buat fitnah-fitnah dan joke-joke atau permainan-permainan seperti itu Anda itu sedang merusak pekerjaan Tuhan. Ya. Orang-orang yang berbuat kayak gitu itu buat sindiran-sindiran yang nyindir-nyindir reform tuh ngajari orang tidak berbuat baik, ya sudah kita berjudi aja, toh semua sudah ditetapkan Allah. Itu Anda itu sedang melawan satu pemberitaan kebenaran melalui ajaran reform. Saya melihatnya begini, kenapa saya kadang-kadang marah dengan orang-orang yang memfitnah reform seperti itu. Saya marah. Kenapa? Karena saya tahu benar reform itu ajaran yang sungguh-sungguh kembali kepada Alkitab. Jangan dipermainkan. Anda mempermainkan reform sama dengan Anda mempermainkan Allah yang mengajar ajaran reform ini. Saya betul-betul menghayati ajaran reform itu berasal dari Allah. Karena saya dulu bukan reform. Saya dulu juga benci reform. Saya juga melawan reform. Tapi bagaimana Tuhan merubah saya sampai jadi reform dan saya sampai tercelikkan mata rohani saya. Saya melihat ini betul-betul pekerjaan Tuhan. Jangan melecehkan pekerjaan Tuhan. Anda nanti akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Ya, seperti itulah. Jadi memang manusia nggak ada yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu kita kalau sampai bisa diterima Allah itu adalah anugerahnya. Dan orang yang sudah diterima Allah, hidupnya juga akan diproses oleh Allah. Hidupnya akan diubahkan oleh Allah. Hidupnya akan mendapat banyak pencerahan, ya, bimbingan, tuntunan, ya, mata rohani yang dibukakan sehingga diinsyafkan dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya proses pengudusan. Ya, itulah pembahasan kita tentang bagaimana kita dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan, karena memang perbuatan manusia tidak ada yang benar di hadapan Allah. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya, kita melihat Alkitab mengajarkan bahwa kita memang tetap harus belajar berbuat baik. Saya belajar berbuat baik itu bukan berbuat baik karena si aku yang mau berbuat baik, tapi berbuat baik karena tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Jadi perbuatan baiknya itu bukan asli dari kemampuan saya, tidak. Perbuatan baik itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya. Yang sudah mengubah kehidupan saya, menyadarkan saya, menginjakkan saya, ya, membimbing saya. Jadi itu bukan saya sebetulnya, aslinya saya ini adalah kebobrokan, itu aslinya saya. Kalau saya sampai sadar
akan suatu kebenaran dan hidup saya diubahkan melalui kebenaran, itu bukan asli saya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya. Nah, itulah reform. Ya, orang lalu kalau sudah mendengar ini tapi masih terus melecehkan, oh ya reform itu ngajari orang berbuat dosa terus nggak apa-apa, toh semua anugerah Tuhan. Itu kurang ajar sama firman Tuhan. Ya, karena reform tidak pernah mengajarkan itu. Itu. Jadi ya memang apakah kita boleh marah? Boleh. Kalau kita tahu Tuhan dipermainkan, kita harus marah. Masa kalau firman Tuhan dipermainkan kita adem ayem aja? Ya marah dong. Tapi marah saya bukan marah karena dendam kepada orang yang menyakiti hati kita. Bukan. Kemarahan itu kita melihat karena firman Tuhan dipermainkan. Bukan saya yang dipermainkan, firman Tuhan yang dipermainkan. Karena tadi kita semua kan melihat ya bahwa hidupku itu bisa seperti sekarang itu karena pekerjaan Tuhan. Bukan karena si aku yang bisa berprestasi, sama sekali tidak. Jadi Anda kalau melecehkan, oh reform itu begini, itu Anda tidak melecehkan saya. Anda melecehkan pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Ya, saya juga tidak katakan bahwa saya sudah sempurna. Justru dari tadi reform itu menekankan kita itu tidak ada yang sempurna. Justru orang yang menolak bahwa semua adalah anugerah Allah. Orang itu yang merasa dia berarti mampu untuk berbuat baik. Bukan karena anugerah Allah, tapi karena kemampuan dirinya. Jadi yang merasa saleh siapa? Ya, orang yang melecehkan reform itu orang yang merasa dirinya saleh oleh perbuatan baiknya dia sendiri. Karena reform tidak pernah mengajarkan kita saleh karena perbuatan baik kita sendiri. Kita saleh itu tanda petik karena anugerah Allah yang sudah menebus dosa-dosa kita dan menjadikan kita atau mengadopsi kita sebagai anak-anak Allah dan membuat kita masuk dalam proses pengudusan. Ya itulah hal yang kita bisa belajar bersama, saudara. Dan kita bersyukur karena pekerjaan Tuhan yang sudah merubah hidup kita dengan luar biasa. Wah, tak disangka sudah kurang 4 menit, tapi silahkan kalau ada teman-teman yang mau kasih. Ada, Pak. Ya, Pak Aryo, silakan. Musuh-musuh orang reform ini adalah orang sinis, orang skeptis, orang fatalis, dan orang yang balas dendam. Ini mungkin karena ya setiap kali orang reform mungkin terus selalu menunjuk-nunjuk orang-orang itu ya lewat televisi, lewat apa yang ya selalu ya ini masalah serang menyerang antara dua ya, pihak yang satu dan pihak yang lain. Jadi kamu ini salah, kamu semua salah, aku yang benar dewe, kira-kira gitulah. Kalau pihak yang balas dendam tadi itu, maksudnya membalas gitu loh, Pak. Terus padahal seharusnya sikap yang benar dari seorang manusia yang berdosa itu adalah karena reaksi terhadap
hukum Taurat yang begitu berat, dan kita orang berusaha menjadi putus asa terhadap keselamatannya, seperti yang dicontohkan oleh Paulus. Seharusnya itu sikap yang benar. Jadi sebetulnya orang reform ini memberi solusi kepada orang-orang yang orang-orang berdosa, orang yang dosa baik ini maksudnya, yang merasa putus asa kalau sudah ditunjukkan cermin, namanya cermin hukum Taurat, lantas dia merasa, tidak mungkin tidak mungkin selamat aku ragu-ragu atas keselamatanku kalau sudah dikasih cermin ini loh, rupamu kayak gini, kalau dibandingkan tuntutan Allah, ya Pak, misi mau ngelawan, timbul keputusasaan, aku ini selamat Anda. Nah di situ harusnya reform memberi jawaban seperti sikap yang ditunjukkan oleh Paulus. Wahai aku orang yang berusaha ini, aku pasti mati ini, pasti mati ini kalau tidak oleh baik His grace atau dan sebagainya. Itu di sini loh harusnya yang diperkenalkan pada orang-orang yang namanya sinis, skeptis, fatalis, dan lain-lain. Ini ada kepahitan seperti ini, orang pahit hati ini. Benturannya di sini. Mestinya mestinya kita itu memberi jawaban baik-baik, tapi kita ada kecenderungan diserang terus lewat televisi, lewat apa. Kamu nabi palsu, kamu apa, terus oleh pihak reform maksudnya. Oleh pihak reform. Itu hal-hal seperti mungkin salah satu daripada terjadinya balas dendam. Ini kalau balas dendam. Padahal harusnya dia bilang, kita bilang ya, masalah ini tidak terjadinya pengertian salah paham di antara kita ini, ya karena kita ini kan intinya adalah kita ini orang yang berdosa, yang putus asa setelah melihat hukum Taurat itu tidak mungkin kita penuhi. Nah, inilah jawabannya, reform memberi jawaban demikian dah. Nah, itu artinya cara kita melawan orang-orang itu ada yang paling benar mungkin menurut saya adalah jangan ditunjuk hidung terus. Mungkin loh ya, mungkin itu. Ini problem kita tuh ini problem kita, benar toh, ya wis. Maka kita harus terima kasih sama reformnya, orang yang pintar sekali, yang bisa melihat fakta ini, masalah yang sebenarnya orang berdosa ini loh. Nah, mau tahu sikap yang baik, contoh yang untuk menyelesaikan ini, ya baca Paulus kalau nulis surat-suratnya. Intinya seperti itu, Paulus itu. Ya. Itu Pak. Oke, baik. Ya, bagus. Masukan dari Pak Aryo yang menegaskan bahwa kita itu bukan benci ya. Iya. Dengan mereka, kita itu bukan benci. Kita tidak lalu menyerang mereka dengan menjelek-jelekkan mereka. Tapi kita tunjukkan ini loh yang benar. Yang benar itu problem kita ini loh. Ya. Keadaan kita ini semua di hadapan Tuhan tuh nggak ada yang layak. Gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang pantas. Nggak ada yang bisa diterima karena perbuatan-perbuatan baik kita. Sebabnya kalau kita menyerang apa yang mereka sudah nikmati berpuluh-puluh tahun, seakan karismatik, dia menikmati bagaimana mendekati Tuhan, yaitu nangis-nangis atau apa, atau bahasa lidah, atau itu dia memang seperti ekstasi atau apa gitu. Seperti itu hanya diserang. Kamu itu bocah marah karena dia ada loh nikmati
Ada loh kenikmatan dia dalam berekspresinya itu. Kok kamu ngurus aku Iya. terus sih? Dan ngelok-ngelok macam-macam sih. Aku senang dengan cara ini kok. Iya, Nah, jadi harusnya dijawab bukan gitu, bukan dilok-lok no, tapi nih manusia berdosa kayak aku dan kamu ini ya, punya problem ini loh. Nah itu dijawab oleh reform. Itu yes. aja. Ya, oke. Terima kasih Pak Aryo. Masukannya buat kita semua. Jadi Andi. memang kita ini nggak boleh punya rasa dendam atau ingin balas. Akhirnya kita saling menyakiti satu dengan yang lain, ya memang nggak boleh ya seperti itu. Itu dendam-dendam yang karena sakit hati akhirnya tidak menjadi kesaksian, malah jadi batu sandungan akhirnya. Kurang bijak approach-nya kurang bijak gitu aja. Ya, oke. Baik, Bang ada Andi. yang lain silakan. Bang Andi, Ya, Pak Gigi. ya saya mau ini, saya ingat saya pernah sama Liman jemput Sahid Api. Saya yang setir, Sahid Api di sebelah saya, Liman di belakang. Lalu saya memberi, waktu putaran di U-turn itu, saya memberi uang kepada anak-anak 500 rupiah. Saya dimarahi. Oh, iya. Saya kan pendapat saya kan kasih ya uang kecil. Saya dimarahi, kamu ini bikin rusak orang. Kamu jangan gitu. Jangan kasih. Bagaimana Pak ini? Kasih Ya, dan sikap gitu itu loh. Ya, kalau itu menurut saya memang tergantung sudut pandangnya. Iya, saya nggak usah lah. Jadi, ya nggak usah wis. Jadi sudut pandangnya kalau dari Pak Said Api itu ya mungkin kita itu kalau memberi itu tidak mendidik. Jadi akhirnya membuat orang menjadi kebiasaan mengemis itu menjadi pekerjaan dia. Tapi di sisi lain memang ada orang yang betul-betul nggak mampu ya. Ada yang betul-betul nggak mampu, ada yang betul-betul nggak punya pekerjaan. Jadi dia untuk bisa hidup itu dia tidak ada jalan lain kecuali harus jadi pengemis. Ya bisa juga seperti itu sih. Jadi itu menurut saya nggak ada yang mutlak. Masalahnya itu kita kerap kali mesti menyebutkan ini salah itu salah, tapi kita tidak beri solusi. Jadi ya itu, jadi akhirnya tidak pernah ketemu inti permasalahannya, cuma terus nyalah no itu. Jadi misalkan ada di satu perundingan yayasan sosial misalnya itu, kamu kok itu jual beras atau apa yang dapat sumbangan itu kok murah sekali sih, kamu kong kali kong ya sama yang beli itu familimu misalnya gitu, kok murah sekali. Mestinya enggak usah bilang gitu, mestinya dia menemukan orang lain, ini loh saya bahkan pembeli yang jauh lebih mahal, berani membeli lebih mahal daripada yang kamu sudah jualkan pada siapa itu. Nah, itu maksudnya jangan pernah nyalah no kok kemurahan sih. Ini kemurahan ya bukti no, kok bisa pada datang pembeli yang lebih baik. Kok terus selama ini kamu ngeceh aku terus sebagai murah sekali familimu ya itu sing kok kong kali kong ya lo itu salah satu cara yang tidak solutif gitu maksudnya. Ya. Oke teman. Pak Bandi. Oh ya Pak Liman. Yang dibilang Pak Aryo itu memang ada betulnya Pak, tapi repot juga Pak Andi ya, karena mindsetnya sudah begitu Pak Andi. Jadi ngerubah itu nggak segampang yang Pak Aryo bilang. Saya orang kumpulannya karismatik Pak, dan melayani ke desa Pak, ada orang reform sama sekali. Mengubah itu memang sangat sulit setengah mati Pak. Dia juga berusaha mengubah saya. Karena saya orang reform satu-satunya Pak, di tim saya itu, di pendeta itu. Dia bilang, ayo Pak Liman, kamu tak jadi pendeta karismatik sini, dengan fasilitas ini, asal kamu mau mengubah
pola pikirmu reform jadi Oh. reform. Nah, itu juga saya tidak mungkin berubah, loh, Pak. Kan saya mindset saya sudah ke reform itu sudah ceketnya luar biasa. Tidak mungkin saya apapun terjadi kan tidak mungkin saya lakukan. Nah, itu kadang-kadang Ya. kita juga sama orang karismatik demikian, ceketnya luar biasa, sulitnya setengah mati, Pak. Walaupun dengan cara halus, kasar atau apa juga sulit, Pak, untuk mengubah mindset seseorang itu. Atau mungkin Tuhan sendiri kamu ubah mungkin bisa. Kalau secara logika itu sulit setengah mati. Yang sudah nekek loh, Pak, maksudnya sudah apa? Sudah puluhan tahun dia dijejeli suatu ajaran Pendarah daging. itu Pak Andi, yang kenyataannya di lapangan itu, Pak Andi. Ya. Oke. Boleh saya, Pak? Silakan Andi. Pak Endarto. Atau Bu Nita dulu lah. Bu Nita dulu. Oh iya, terima kasih Pak Endarto. Pak Andi, dari paparan yang tadi, waduh saya terus terang ya, mengenal reform ini tuh bukan kebetulan. Tapi memang ini semua belas kasihan Tuhan, Pak, pada saya, anugerahnya. Saya bisa mengenal siapa diri saya sebenarnya yang tidak ada apa-apanya. Dan ajaran-ajaran reform ini emang kencang, saya akui kencang, strict banget. Tapi saya dari dibalik semuanya itu, saya merasa ini kesaksian ya Pak. Saya merasa emang hidup saya emang harus berubah. Tidak bisa tidak. Harus Tuhan ubah. Tuhan harus mengubah kita. Tidak ada alasan apapun. Harus berubah. Karena saya pikir saya tuh manusia biasa, ciptaannya yang harus tunduk pada penciptanya. Yang harus, ya saya ada sampai sekarang ini mengikuti reform tuh karena pembenaran Allah sendiri, pembenaran dari Tuhan sendiri. Jadi bukan kekuatan kita, bukan gagah kita, tapi semua Tuhan. Dan saya bersyukur sampai saat ini saya bisa mengikuti paparan-paparan dari Pak Andi, jadi membuka pikiran saya bahwa betul ya, mengenal Allah itu harus mengenal di dalam kebenarannya. Jadi bukan mengenal, asal mengenal, tapi mengenal dengan sadar diri, mengenal dengan segala keberadaan yang ada pada diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak ada apa-apanya, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan, menyadarkan semuanya. Hanya Tuhan. Karena selama ini saya ibadah di gereja saya, terus saya nggak mau menyebut gereja saya, Pak. Jadi hanya datar gitu, hanya terbuai dengan khotbah Tuhan yang sepertinya hanya humanisme ya Pak ya. Hanya karena, tapi saat ini ya, saya ingin hidup saya ini untuk kemuliaan Dia saja. Melalui apa yang bisa saya lakukan, Tuhan mungkin bisa menjadi berkat bagi orang lain, mungkin dengan cara yang Tuhan sudah siapkan, dengan cara Tuhan yang sederhana, mungkin dengan hal-hal kecil, tapi Tuhan pandang itu sebagai hal yang berharga bagi Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur Pak. Dengan reform walaupun kadang seperti yang predestinasi, saya tuh nggak ngerti sama sekali tadinya Pak, bahwa betul penetapan Tuhan itu di atas segala-galanya. Kedaulatan Tuhan itu di atas segala-galanya. Jadi apapun yang terjadi, sekecil apapun, itu sudah Tuhan atur. Tidak ada yang di luar kendalinya, tidak ada yang di luar kontrolnya. Semuanya itu sudah dalam kuat kuasanya, anugerahnya, belas kasihannya. Pokoknya sempurna. Itu saja Pak, terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Nita. Silakan Pak Endarto. Iya Pak, terima kasih Pak. Pada hari ini penjelasan pertanyaan 60 dan jawabannya itu mengingatkan saya dan mempertegas saya akan I di dalam tulip. Irresistible grace, anugerah yang tidak bisa ditolak oleh orang pilihannya. Terima kasih Pak atas penegasan ini dan pencerahan yang terus diulang-ulang sehingga saya makin lama makin mengerti mengenai I dalam tulip ini. Kalau boleh saya bandingkan itu Pak, yang saya terima itu. Dan lagi saya belajar lagi dari penjelasan Bapak hari ini bahwa kita tidak mungkin bisa mempertobatkan seseorang kalau bukan itu Roh Kudus sendiri yang berkarya.
Dan kita harus percaya bahwa semuanya itu sudah di dalam rencana Tuhan atau di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, seperti yang dipesankan, do your best. Yang selalu mengyang-nyang dalam pikiran dan hati saya itu oleh Pak dosen, do your best, do your best. Itu yang selalu mengyang-nyangkan saya, bahwa kita memang hidup kita ini sudah diubahkan menjadi dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Sebagai hamba ya kita harus mematuhi apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan kita sudah tahu bahwa tujuan hidup kita setelah diselamatkan yaitu menyembah Dia, memuliakan dan menikmati Allah Tritunggal selama-lamanya, bukan sepanjang hidup kita ini, tapi selama-lamanya dalam kehidupan kita yang akan datang di surga bersama dengan Dia. Dan selama kita masih ada di sini ya, kita melakukan apa yang selalu dipesankan di Stres maupun RMC, do your best dan renewing your mind. Itu yang kita harus belajar terus akan kebenaran firman Tuhan melalui ajaran yang diajarkan oleh Reform ini, dan memberitakan terus kebenaran ini. Dan kita harus sadar bahwa kita tidak mungkin bisa mempertobatkan seseorang kalau tidak itu Roh Kudus sendiri yang berkarya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sharingnya, Pak Hendarto. Ya, sangat menguatkan dan meneguhkan bahwa juga Bu Nita ya, sharingnya Bu Nita menegaskan bahwa reform itu betul-betul adalah anugerah daripada Tuhan. Makanya kalau dengar kesaksian-kesaksian ini lalu ada orang-orang yang melecehkan reform itu. Apa reform itu? Membuat orang tidak bertanggung jawab, membuat orang gampang berbuat dosa, membuat orang jadi pasif, hanya nunggu-nunggu aja pekerjaan Tuhan, tidak mau berbuat apa-apa. Ya semua itu omongan orang yang nggak ngerti ya. Nggak ngerti, tapi kalau kita istilahnya itu wis buanter ngomongi salah ya toh, atau wis salah buanter ngomongi. Nah itu. Tapi ya maklumlah, kita juga harus maklum dan mengerti orang-orang yang melecehkan reform itu karena ya dia belum tercelik mata rohaninya. Dia belum disadarkan oleh Roh Kudus. Tapi meskipun belum sadar ya istilahnya jangan banter-banter lah ngomongnya. Orang-orang itu kasihan memang, Pak. Orang-orang itu sangat kasihan. Saking nggak ngertinya sampai dia mempunyai reaksi seperti itu. Mestinya kita bilang dengan ramah tamah, aduh, kau tuh keliru tenan loh, kau tuh keliru tenan. Kamu terlalu pahit hati media. Nggak seperti itu kok maksudnya pelajaran itu. Yes, betul. Oke, kita bersyukur ya. Cuma ada yang mungkin kita perlu kadang-kadang marah juga. Seperti Tuhan Yesus juga marah. Tuhan Yesus juga bahkan mengutuk, Pak, memberikan satu vonis yang keras juga ya, seperti kepada Yudas. Satu orang di antara kamu berasal dari iblis. Waduh, itu benar-benar tajam banget itu. Ya, cuma memang yang bisa mengatakan itu ya cuma Tuhan Yesus ya. Kita enggak bisa. Karena kita nggak tahu ini orang ini cuma hanya sementara aja, lalu dia suatu saat dia bisa bertobat ya. Kita juga bersyukur. Ya. Pak Andi. Ya, Pak Gegi. Saya ini dididik reform 31 tahun. Saya memang karakter saya keras seperti reform, sedikit-sedikit ngusir. Anak saya 2, saya usir karena salah. Tidak ada aturan dengan saya. Langsung saya usir, jadi itu saya laporkan RT RW.
Jadi anak saya juga sadar, sejak papi usir saya sukses. Memang. Gitu. Nah, Jadi saya mengikuti reform, memang kalau salah, kalau sudah fatal, saya nggak peduli. Jadi anak itu mendidik. Saya keras dengan anak, 6. Maka anak saya 6 semua bagus-bagus. Saya akoni. Gitu loh. Tahu kalau papanya orang reform, keras, jadi nggak sembarangan. Gitu loh. Nah, itu satu contoh memangnya. Pernah Stephen Tong ngomong, banyak orang Tionghoa, anaknya kalau lekas cepetan kuliah, wah bangga. Kalau saya tidak, anak saya SMA, saya suruh kembali ke SMA lagi kelas 3. Nah, saya pernah ngomong sama anak saya, Roni yang paling gede. Roni, kamu kan sudah lulus. Bilang guru ya. Apa namanya itu? Tak suruh ngulangi lagi SMA-nya kelas 3. Tapi ini gendeng. Loh, ini bilang gendeng. Itu saya banyak niru memangnya. Saya dengarkan kasetnya Stephen Tong memang kayak Roni itu. Orangnya saklek, reformnya. Makanya orang reform ini kena-kena. Kalau jadi reform sungguh-sungguh, sungguh memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Ya, itu aja, Pak. ya, terima kasih. Cuma satu hal yang saya mau tutup ini sebagai kesimpulan. Jadi memang dengar dari kesaksian-kesaksian ini sebetulnya prinsipnya itu sama ya. Prinsipnya itu adalah anugerah Tuhan. Semua bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Maaf, misalnya jalan kekerasan yang Pak Keki tadi ngomong. Yaitu kalau anak Tuhan, kalau anaknya Pak Keki itu jadi anak baik-baik, itu kesimpulannya anugerah Tuhan. Karena ada anak yang dikerasi malah jadi narkoba juga ada. Ada anak dikerasi jadi bajingan juga ada. Jadi kalau anak kita jadi baik, itu bukan karena kemampuan saya dan bukan karena kehebatan saya. Itu only by His grace. Ya. Demikian juga Anda dan saya bisa jadi sekarang ini, bisa jadi reform. Itu juga bukan karena kehebatan kita kan. Itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Puji Tuhan. Betul. Saya tutup acara ini. Oh ya, Pak Sugianto. Yang kalau anugerah itu betul sekali. Karena saya tuh nyoba ajak teman-teman ikut dengerin Stris ke arah reform gitu. Mereka sudah punya anggapan, wah reform tuh begini, begitu, begini, begitu. Saya selalu sebarin Bapak punya undangan untuk Zoom dan lain-lain, terus mereka protek dirinya. Lu malah belum belajar yang nggak benar, lu, dia bilang begitu. Nah ini memang benar bahwa saya juga bisa nemu Stris ini betul-betul anugerah itu. Tapi saya tetap berjuang untuk meyakinkan teman-teman pelan-pelan, Pak. Saya dengan Pak Harimandagi, Pak Darmius itu pelan-pelan, kan kita akan pasti dapat Pak 1, 2, Pak. Tuhan. Terima kasih Pak Andi. Iya, mantap Pak. Bapak juga dipakai Tuhan menjangkau orang-orang pilihannya. Ya, terima kasih semuanya. Kita bersyukur. Mari kita tutup dalam doa. Saya minta Pak Wendy ya, bisa tutup dalam doa. Pak Wendy dari tadi belum ini. Apa masih standby Pak Wendy? Atau Bu Kwili? Oh, ini ada keluh. Ya, silakan Bu Kwili pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih bahwa kalau kami bisa ada hari ini semuanya juga karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk juga Tuhan melalui pembelajaran dari Stris, kami yang dulu tidak mengerti dan banyak bertanya-tanya, tetapi kami dicelikan dan dimampukan untuk mengerti. Kiranya ini tidak membuat kami menjadi puas, tapi kita terus-menerus diberikan
kekuatan untuk berjuang, untuk lebih mengenal dan juga menghidupinya, sehingga kita tidak seperti tong kosong yang nyaring bunyinya semata. Kami bersyukur Tuhan juga untuk pendeta Andi Halim yang Tuhan sudah pakai dengan sabar untuk menjelaskan, bahkan mengulang-ulangi, sehingga kita itu bisa lebih mengerti dan menantang kita untuk lebih juga belajar lebih dalam melalui stres. Kiranya Tuhan, Engkau juga terus memakai wadah ini baik sebagai untuk membawa orang datang kepadamu atau untuk membawa orang lebih bertumbuh di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa juga untuk mereka yang mungkin pada saat ini belum bisa menerima ajaran tersebut. Kiranya kita juga tidak lupa Tuhan memohon belas kasihan-Mu untuk anugerah-Mu di atas mereka. Dan ajar kami juga Tuhan mengetahui bahwa kami pun meskipun sudah banyak tahu bukan berarti kita sudah sempurna. Tapi kita belajar untuk Tuhan lakukan yang terbaik dan menyangkal diri kita, memikul salib dan belajar untuk mengikuti Kau. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur, berdoa untuk hari yang Kau berikan. Biarlah Engkau juga pimpin di dalam kehidupan, jalan hidup kita hari lepas hari, melalui satu langkah demi satu langkah. Karena inilah jalan kemenangan, yaitu berjalan bersamamu bukan instan, tetapi langkah demi langkah. Dan pujilah namamu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Beli, terima kasih buat semua rekan-rekan.